bagikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari ini dengan keadaan baik. Baik, pada pertemuan pagi ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek atau lebih dikenal dengan cerpen. Mungkin di antara kalian sudah mengenal tentang cerpen. Oke, kita langsung masuk pada materinya. Di sini Ibu sudah siapkan PowerPoint-nya. Kita langsung saja pada pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kajian nyata dan hanya dibuat-buat. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk pada slide kedua tentang ciri-ciri cerita pendek. Di dalam ciri-ciri cerita pendek terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama tidak lebih dari 10.000 kata, yang kedua membaca cerpen hanya butuh waktu 10-30 menit, yang ketiga cerita pendek berfokus pada satu tokoh di dalam satu situasi. Yang keempat, ceritanya bersifat fiktif. Yang kelima, seringkali mencerminkan kisah kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pengembangan karakter tidak mendetail. Baik, slide yang ketiga tentang struktur cerpen. Di dalam struktur cerpen terdapat 6 bagian. Yang pertama, abstrak. Abstrak itu adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi peristiwa. Yang kedua, orientasi, yaitu sebuah upaya dari seseorang untuk dapat dimengerti ataupun menangkap keadaan di sekitarnya. Yang ketiga, komplikasi, bagian di mana berbagai konflik muncul. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah tahap ketika konflik bisa jadi diselesaikan. Yang kelima, resolusi. Resolusi berisi penjelasan atau penilaian akhir cerita mengenai sikap yang dialami tokoh. Yang keenam, koda. Koda itu adalah penutup atau di akhir dari keseluruhan isi cerita. Baik, kita masuk pada slide yang keempat tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdapat tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdapat latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai yang terkandung. Baik, kita langsung saja masuk pada slide yang kelima tentang kaidah kebahasaan cerita pendek. Kaidah kebahasaan cerita pendek sebagai berikut. Yang pertama, berisi kata sifat yang mendeskripsi tokoh seperti penampilan, fisik, dan kepribadian yang diceritakan di dalam cerpen. Yang kedua, berisi kata mendeskripsi atau latar, waktu, tempat, dan suasana. Baik anak-anak, materi hari ini tentang cerita pendek berakhir sampai di sini.
Bagi anak-anak yang belum mengerti penjelasan Ibu, silahkan memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih.